rapor sudah dibagikan. Sebentar lagi kita masuk semester 2. Dan jujur saja, banyak di antara kita, para guru, yang bingung harus mulai dari mana. Biasanya, setelah rapor selesai, kita langsung buka buku paket, kejar materi, dan menyusun rencana pembelajaran untuk semester berikutnya. Saya juga guru, dan saya pernah berada di posisi itu, rasanya seperti dikejar waktu. Padahal semester baru saja akan dimulai. Video ini adalah episode pertama dari seri menemukan arah pembelajaran semester 2. Seri ini sengaja saya buat untuk kita semua para guru, agar kita punya arah yang jelas dalam mengajar, tanpa perlu ribet dan tanpa menambah beban administrasi yang sudah banyak. Nah, di episode ini, saya tidak akan membahas materi pelajaran atau administrasi yang rumit. Saya hanya ingin berbagi satu langkah kecil yang benar-benar saya lakukan setiap kali selesai membagikan rapor. Ini adalah langkah yang sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa untuk menentukan arah pembelajaran saya di semester berikutnya. Jadi, apa yang saya lakukan? Setelah rapor dibagikan dan semua urusan selesai, saya tidak langsung buka buku atau merancang materi baru. Langkah pertama yang saya lakukan adalah berhenti sejenak. Saya ambil waktu sebentar, mungkin sekitar 15-20 menit, hanya untuk diam dan berpikir. Penting untuk diingat, berhenti sejenak ini bukan berarti menunda pekerjaan atau bermalas-malasan. Justru sebaliknya, ini adalah cara untuk menyadari kondisi awal pembelajaran kita sebelum melangkah lebih jauh. Ini seperti menarik napas dalam-dalam sebelum kita mulai berlari. Setelah mengambil jeda sejenak itu, langkah kedua adalah saya duduk, membuka buku catatan kosong, lalu mulai menulis apa yang saya tulis. Saya menuliskan kondisi kelas apa adanya, berdasarkan apa yang benar-benar saya alami dan rasakan selama semester sebelumnya. Bukan hanya sekadar angka di rapor, tapi lebih ke perasaan dan pengamatan saya sebagai guru di kelas. Saya akan berikan beberapa contoh yang mungkin relevan untuk guru di semua jenjang. Misalnya, saya tulis, nilai di rapor anak-anak terlihat aman, tapi kok rasanya diskusi di kelas belum hidup ya? Atau ada beberapa peserta didik yang nilainya rendah. Tapi saya perhatikan, mereka sebenarnya paham ketika diajak bicara empat mata. Bisa juga saya catat, begini, kelas terlihat sangat aktif dan ramai. Tapi sepertinya mereka belum bisa belajar mandiri kalau tidak didampingi. Saya menuliskan semua itu tanpa filter, tanpa menghakimi diri sendiri atau murid. Tujuannya adalah untuk memotret situasi nyata di kelas saya. Nah, sebenarnya praktik sederhana ini ada istilahnya dalam beberapa naskah tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Langkah ini sering disebut sebagai analisis konteks awal pembelajaran. Tapi, kita tidak perlu terlalu pusing dengan istilahnya. Kalau kita lihat praktiknya, ya seperti yang saya ceritakan tadi, intinya adalah kita sebagai guru mencoba membaca situasi awal di kelas kita sebelum menentukan mau dibawa kemana arah pembelajaran di semester depan. Kita melihat fondasinya dulu sebelum membangun gedungnya. Supaya apa yang saya ceritakan ini tidak berhenti menjadi sekadar cerita, saya sudah menyiapkan sebuah template sederhana yang bisa Bapak dan Ibu guru isi sendiri. Template ini dirancang untuk membantu kita memetakan kondisi awal kelas dengan lebih terstruktur. Templatenya bisa diunduh gratis. Saya letakkan tautannya di deskripsi video ini ya. Silakan digunakan dan disesuaikan dengan konteks kelas masing-masing. Tidak ada aturan baku, yang paling penting adalah catatan itu jujur dan berasal dari pengamatan kita sendiri. Setelah saya biasanya selesai menulis catatan-catatan awal ini, seringkali muncul satu pertanyaan penting di benak saya. Oke, saya sudah punya gambaran umum kondisi kelas.
Kalau begitu, bagaimana cara saya membaca kondisi setiap peserta didik secara lebih konkret dan personal, tapi tanpa harus mengadakan tes yang ribet dan memakan waktu? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita bahas tuntas di episode kedua. Kalau video ini dirasa relevan dan bermanfaat, silakan simpan videonya atau bisa langsung lanjutkan ke episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga kita bisa terus belajar bersama.